setelah dilakukan perawatan selama 3 hari di rumah sakit. Pasien yang Setelah, positif terinfeksi pasien virus corona saat meninggal ini di sudah Jawa ada Tengah. di Hingga beberapa saat area. ini, 2 pasien positif corona meninggal dunia. 1 pasien meninggal dunia di Solo dan 1 lagi di Semarang. Cianjur, Jawa Barat lalu kemudian meninggal, di mana juga kemudian anggota keluarganya positif dinyatakan terjangkit Positif virus corona menjadi 172 orang. Sementara yang meninggal 6 orang, sedang yang sembuh sebanyak 9 orang. Lalu apa langkah darurat Indonesia di tengah situasi darurat corona? Mengingat jumlah pasien positif virus corona terus bertambah setiap hari. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa dampak yang sangat luas. Tidak hanya pada bidang kesehatan dan perekonomian, tetapi juga pada cara penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menuntut perubahan yang cepat dan tepat, sehingga reformasi birokrasi yang telah direncanakan sebelumnya menjadi semakin sangat penting dan harus dipercepat dalam pelaksanaannya. Tatanan kehidupan baru yang dikenal dengan istilah new normal juga mengharuskan birokrasi untuk menyesuaikan sistem kerja, struktur, dan pola pelaksanaannya. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas bentuk perubahan tersebut, terutama yang diatur dalam 3 peraturan utama yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Sebelum terjadinya pandemi, sebagian besar kegiatan pemerintahan masih dilakukan secara tatap muka dengan struktur organisasi yang berjenjang dan prosedur kerja yang cukup panjang. Ketika pandemi melanda, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti biasa karena adanya pembatasan sosial dan kesehatan. Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan, sementara aparatur juga harus tetap menjalankan tugas dengan cara yang aman dan sesuai protokol kesehatan. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem birokrasi yang ada perlu diperbarui agar mampu beradaptasi, bekerja lebih lincah, dan tetap memberikan pelayanan yang baik meskipun dalam situasi yang sulit. Berangkat dari kebutuhan inilah berbagai peraturan dikeluarkan untuk menjadi landasan perubahan tersebut. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyederhanaan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021. Sebelumnya, struktur organisasi seringkali memiliki tingkatan yang terlalu banyak, sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan komunikasi antar bagian tidak berjalan lancar. Berdasarkan peraturan ini, struktur organisasi disusun menjadi lebih ramping, jelas tugas dan fungsinya, serta tidak ada jabatan yang tugasnya saling tumpang tindih. Pelaksanaannya pada masa pandemi dan tatanan baru membuat instansi pemerintah menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas pokoknya. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, sehingga kebijakan untuk menangani dampak pandemi dapat segera diterapkan. Dengan struktur yang lebih sederhana, sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih cepat dan koordinasi antar unit kerja menjadi lebih mudah, baik saat bekerja di kantor maupun saat bekerja dari tempat masing-masing. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan sistem kerja berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 17 tahun 2021 dan nomor 7 tahun 2022. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang diatur dalam Permen PAN dan RB nomor 17 tahun 2021. Sebelumnya banyak tugas yang dijalankan oleh pejabat administrasi, di mana jenjang karir lebih banyak ditentukan oleh posisi struktural yang dipegang. Melalui peraturan ini, tugas-tugas tersebut dialihkan dan disesuaikan ke dalam kelompok jabatan fungsional.
di mana jenjang karir dan penghargaan lebih didasarkan pada keahlian, keterampilan, dan hasil kerja yang dicapai. Dalam masa pandemik dan tatanan baru, hal ini sangat bermanfaat. Aparatur menjadi lebih terampil dan ahli di bidang tugasnya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, dengan tidak lagi bergantung pada posisi struktural, penyelesaian pekerjaan tidak harus menunggu persetujuan dari banyak tingkatan, dan aparatur dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan lebih leluasa, termasuk saat melaksanakan tugas di luar kantor atau dari tempat tinggal. Selain itu, terdapat pula perubahan sistem kerja yang diatur dalam Permenpan dan RB nomor 7 tahun 2022. Peraturan ini disusun berdasarkan pengalaman selama pandemi, di mana sistem kerja yang kaku dan hanya dapat dilakukan di kantor jasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan aturan ini, instansi pemerintah dapat menerapkan sistem kerja yang fleksibel, yaitu perpaduan antara bekerja di kantor dan bekerja dari tempat lain. Selama tugas dan tanggung jawab tetap terpenuhi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga diwajibkan dalam hampir di seluruh aspek pekerjaan dan pelayanan. Pelayanan publik yang dulunya hanya dilakukan dengan datang langsung ke kantor, kini dapat diakses secara daring. Sistem ini tidak hanya mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga membuat pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, diakses dari mana saja, dan menghemat waktu serta biaya bagi masyarakat maupun penyelenggara negara. Sistem kerja ini tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam masa tatanan baru, karena terbukti memberikan manfaat yang lebih besar. Reformasi birokrasi berdasarkan ketiga peraturan tersebut telah membawa perubahan yang nyata. Struktur organisasi yang sederhana, aparatur yang ahli di bidangnya, dan sistem kerja yang fleksibel serta berbasis teknologi menjadi birokrasi Indonesia lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan situasi. Pada masa pandemi, hal ini membantu pemerintah dalam menangani berbagai tantangan dan di masa tahanan baru. Perubahan ini menjadi landasan untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar aturan tertulis, melainkan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan bersama. Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar tujuan dari perubahan ini dapat tercapai sepenuhnya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Key